menyinggung bagaimana Ali bin Abi Thalib mengajarkan satu pesan yang sangat mahal buat generasi anak-anak muda kita. Ini kajian barangkali sudah pernah Bapak Ibu dapatkan, pesan tentang 7 tahun pertama, kedua, ketiga, nanti saya tambahkan 7 tahun keempat. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan 7 tahun pertama perlakukan anak kalian seperti raja. 7 tahun kedua perlakukan anak kalian seperti tawanan atau prajurit. 7 tahun ketiga perlakukan seperti sahabat atau menteri. 7 tahun menjadi raja. Namanya raja, berbuat apa saja, suka-suka dia. Jam 12 malam minta jajan, jam 12 malam minta bikinin dot. Nggak peduli bapaknya sedang capek, ibunya sedang sakit, anak tetap nangis. Dan harus kita penuhi memang permintaan anak ini. Namanya juga raja. Apa yang harus kita lakukan kepada raja? Kita nggak pengen menjadikan raja yang zolim dan semau-maunya. Kita ingin lahirkan anak raja yang adil dan bijaksana. Bagaimana caranya? Salah satunya segera penuhi panggilan dia, permintaan dia pada saat meminta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pada saat kita pegang HP di depan laptop, anak kita bawa buku cerita, biasanya sikap kita gimana Pak? Sibuk dengan HP-nya. Kalau itu yang kemudian terjadi, jangan salahkan kalau besok anak itu tumbuh dewasa, lalu kita panggil namanya, dia pun akan mengatakan sektoh. Begitu ya, gantian dia akan membalas. Tapi kalau anak-anak itu waktu meminta, lalu kita segera menyambutnya, penuhi permintaannya, besok pada saat dia dipanggil pun akan segera menyambut seruan orang tuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, cuman yang agak repot kalau di rumah kita rajanya lebih dari satu Pak. Ya, raja ini minta itu, raja itu minta ini, raja ono minta anu. Ya, paling tidak yang nasibnya seperti saya itu punya raja 4 di rumahnya, ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok seorang anak umur 3 tahun, 4 tahun ketika punya adik baru tiba-tiba seperti musuhan? Begitu tamu datang berkunjung membawa aneka macam bingkisan, kakaknya langsung membongkar semua bingkisan tadi. Ya, akhirnya baju adiknya dia pakai, piring, sendok, gelas punya adiknya dia pakai. Ini kakaknya jengkel. Belum waktunya untuk turun jabatan sudah dilengserkan. Ya. Kekuasaannya belum berakhir tapi sudah siap untuk disingkirkan. Makanya kalau itu yang terjadi, besok kalau ada tamu datang berkunjung pengen tilik bayi, titip pesan sama tamunya, belikan hadiah buat kakaknya. Kita yang beli Pak, bukan jangan minta-minta ya. Kita yang beli, kita bungkus, titipin sama tetangga yang mau datang. Tolong ya, nanti kalau kesini kasihin buat kakaknya. Di situ kakak akan merasa dimuliakan, dihargai. Ini buat dede, ini buat saya, begitu ya. Hadiah yang cocok buat kakaknya. Karena kadang-kadang kado buat tilik bayi itu ya buat adik bayi semua, nggak mikirin kakaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, 8 sampai 14 tahun perlakukan seperti tawanan. Seperti tentara, yang namanya tentara itu hadap kanan gerak, hadap kiri gerak, maju depan, mundur belakang. Semua harus mengikuti apa kata komandan. Gak bisa berbuat semau-maunya. Lihat yang namanya tawanan, dia tidak bisa bebas. Ya, tawanan ini terikat. Tapi di dalam Islam tawanan itu dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, maka bagi saya agak ngeri kalau anak umur 8 tahun sampai 14 tahun punya laptop sendiri, Android sendiri, kamar sendiri, wifi sendiri. Ini belum waktunya, ini tawanan. Mereka nggak bisa bebas semaunya. Saya mencoba menerapkan untuk HP Android ya lulus SMA. Ya, baru bisa kita berikan. Anak-anak yang kelasnya di bawah SMP selalu kami doktrinkan, kamu tawanan, kamu prajurit, ya, harus mengikuti apa yang diperintahkan. Ini prajurit mereka. Makanya di dalam pendidikan kenabian umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. 10 tahun nggak mau boleh dipukul. 10 tahun sudah mulai dipisahkan ranjang. Aurat sudah mulai kita kenalkan. Makanya kalau di sekolah-sekolah Islam kelas 1 sampai 3 SD masih ada toleransi. Kelas 4 laki perempuan sudah dipisahkan. Anak SD 10 tahun itu sudah bisa membedakan guru yang cantik sama yang kurang cantik, Bu. Gitu kan? Ya.
Bapak Ibu sekalian, 10 tahun harus sudah dipisahkan batasan auratnya. Kalau 1 sampai 7 tahun mereka justru main berbaur, boncengan apa, bareng nggak apa-apa. Mereka memang waktu yang sangat butuh untuk mengenal perbedaan kelamin di antara mereka. Ya, kita nggak terlalu panik ketika anak-anak segitu barangkali ya bergaul dengan lawan jenisnya, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah memasuki usia 10 tahun, farriquhum fil madoji, mereka sudah kenal batasan-batasan aurat. Ya, jamaah yang Allah, umur segitu sudah mulai kita beri beban, latihan nyuci, latihan jemur, latihan cuci piring, latihan nyapu rumah. Ini mereka adalah tentara, ya. Puasa sudah mulai kita ajarkan kepada mereka sehingga mereka nanti menjadi terbiasa. Nah, barulah pada umur 15 sampai 21 perlakukan mereka sebagai sahabat. Sahabat sudah nggak bisa dibentak-bentak lagi, Pak. 17 tahun kok baru kita ajari sholat, kemudian kita protes. Ustadz, anak saya kok bandel banget yang kelas 2 SMA, disuruh sholat nggak mau. Oh, terlambat, Pak. Anak segitu mau dipukul itu nangkis loh. Ditendang bales, badannya lebih besar. Ini kan, kita sudah nggak bisa lagi pakai kekerasan kepada anak-anak 17-an itu. Ini waktu mereka untuk diajak diskusi, dialog, musyawarah. Maka hati-hati memang memasuki anak umur 15. Sudah nggak bisa dipukul lagi, sudah nggak bisa dibentak-bentak lagi. Maka kita ingatkan anak-anak kami, ya begitu masuk usia 15 tahun, kami ingatkan, nak, kamu sekarang sudah punya buku catatan amal sendiri. Kalau di bawah 15 tahun kamu nakal, masih dipikul orang tua, kamu berbuat baik, pahalanya buat abi. Tapi sekarang kamu sudah punya buku rekening sendiri. Kamu berbuat baik, pahalanya buat kamu. Kamu berbuat durhaka, naudzubillah meninggal dunia, hisabnya sudah berlaku kepada anak seusia kamu. Ya. Ini hati-hati Bu, anak-anak kita yang sudah umur 15, 3 SMP, 1 SMA, mereka sudah punya catatan amal sendiri. Nggak bisa kita katakan masih kanak-kanak. Itu sudah dewasa. Artinya sudah syabab mereka ini, 15 tahun ke atas. Cuman kadang-kadang definisi balik di benak kita itu cuman wajib sholat sama wajib puasa. Padahal dalam Islam, begitu dia sudah akil balik, bukan cuma wajib sholat, wajib puasa, tapi wajib haji, wajib umroh, wajib zakat. Bahkan perintah Nabi apa? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, ya menikah. Jadi pernikahan pada zaman dulu mudah. Ali bin Abi Thalib itu menikah umur 15,5 tahun. Ya. Ibunda Fatimah waktu itu masih sekitar 12-an. Ya. Tapi itu kultur zaman dulu, Pak. Tidak bisa disamakan ya dengan zaman sekarang, kecuali ada yang memang punya karakter istimewa. Bu, kalau ada anak muda umur 17 tahun sudah punya penghasilan 10 juta, sudah hafal 30 juz, sudah menghafal Riyadhus Shalihin, sudah menghafal babun nikah, artinya bab buyuk, bab nikah, bab ini sudah dia kuasai semuanya. Dia sudah jalan-jalan ke luar negeri, sudah haji umroh, ngelamar anak ibu yang umur 15 tahun, diterima nggak Bu kira-kira Bu? Hah? Anak kita baru 1 SMA di pondok tapi sudah punya hafalan 10 juz misalnya, dilamar sama anak muda umur 17 tahun yang punya penghasilan 10 juta, sudah hafal 30 juz, sudah hafal Riyadhus Shalihin, sudah hafal ini itu dan sebagainya, sudah sangat dewasa sekali. Ya jangan ditolak Pak kalau kayak begini. Ya. Siapa yang berani menolak Alvin anaknya Arifin Ilham walaupun 17 tahun usianya? Rugi besar itu, begitu ya. Pernikahan dini dianjurkan, yang nggak boleh itu pernikahan tergesa-gesa. Kalau 17 tahun kualitasnya kayak begitu, itu bukan pernikahan tergesa-gesa, itu pernikahan dini yang dianjurkan. Ya. Tapi umur 35 tahun masih pengangguran, nggak punya hafalan, baca Quran belepotan, ya, belum mengerti hukum-hukum Islam, ditanya, kamu sudah nikah belum? Belum Pak. Ya, itu ada ahwat, ada ini tuh, ada perempuan belum nikah. Oh iya Pak, sekarang. Ini tergesa-gesa namanya. Nggak punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya persiapan, langsung pengen menikah. Tidak gara-gara 35 tahun itu dianggap sudah matang. Ya,
Jadi semua sangat tergantung dengan berapa modal ya ilmu ya yang kita miliki. Bapak Ibu jamaah yang mulia Allah, umur-umur segini anak-anak kita sudah seperti sahabat, diskusi, dialog dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tambahkan satu lagi yaitu pada umur 22 sampai 28 atau 7 tahun keempat. Ini bukan dari yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, tapi saya dapat dari satu tulisan Ustadz Anap Afifi, penulis buku Ayat-ayat yang Disembelih tentang PKI itu ya. Beliau bercerita tentang 7 tahun keempat. Ada apa dengan 7 tahun keempat? Ini saya lihat di sini banyak anak-anak yang usianya 7 tahun keempat nih. Umur antara 21 sampai 28. Saya sampaikan pesan yang sangat penting ini. Umur-umur segini menjadi pondasi yang sangat menentukan untuk nasib dia di kemudian hari, ya. Kualitasnya sangat ditentukan pada 7 tahun keempat. Artinya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau 7 tahun keempat pada umur 22 sampai 28, Anda sedang semangat-semangatnya mencari nafkah, bisnisnya sedang berkembang, belajarnya lagi serius-seriusnya, menempuh S2 bahkan S3, kemudian rumah tangga lagi semangat-semangatnya, betul-betul masih menikmati rumah tangga yang sangat indah, menikahnya umur 25-26, baru punya anak 1, lagi semangat-semangatnya itu Pak. Kalau itu yang terjadi, maka insya Allah sisa umurnya ke atas Anda akan melewati dengan penuh semangat dan banyak kebaikan. Tapi umur 28 lagi di PHK, baru putus cinta, cerai sama istrinya. Kalau ini yang dialami oleh anak muda, ini kalau tidak cepat-cepat memperbaiki keadaan, itu nanti move on-nya lama sekali Pak. Nah bapak-bapak bisa mundur ke belakang, ingat-ingat waktu umur 27-28 saya sedang apa ya? Nah kalau hari ini kita jadi baik, insya Allah kita akan ingat umur segitu kita sedang semangat-semangatnya. Nah ini buat anak-anak muda yang umurnya 22 sampai 28, tolong dijaga, jangan sampai patah semangat, jangan sampai lagi stres, jangan depresi. Pokoknya kalau Anda sedang terpukul, jatuh, segera bangun, bangkit. Buat orang tua yang punya anak seusia begitu, dikawal. Jangan sampai mereka kemudian lagi terpuruk, bisnisnya lagi jatuh, belajarnya lagi nggak semangat, rumah tangganya lagi cekcok. Ini harus dimotivasi betul, mereka harus bisa melewati jembatan ini dengan cara yang baik. Jangan sampai kemudian kecebur Pak. Kenapa? Ini yang sangat menentukan. Ya, jadi kita baca kisah-kisah orang besar di umur 22 sampai 28 itu masa-masa yang paling serius mereka jaga.